Deep within the heart of our planet, a silent giant sleeps. A giant that holds a secret vital to our survival. These aren't just any forests, they are peatlands, and they store significantly more carbon than any other tropical forest on Earth. But this silent giant is under threat, a threat amplified by something we all know, climate change. Global warming accelerates the drying of peat soils, turning these vital carbon sinks into potential carbon bombs. The risk of damage immense. This episode reveals the real, unfolding threat of climate change to the stability of the entire peatland ecosystem. It's a vicious cycle. As peatlands dry, they release stored carbon, further fueling the very climate change that threatens them. To understand this better, we've invited an expert to shed some light. Kalau misalnya di hutan-hutan lain itu kan misalnya karbon itu cuma diukur yang cuma satu ya, setahu saya tuh ada yang above ground-nya aja. Nah tapi kalau di peatland itu mereka juga ada yang below ground-nya. Karena di kawasan gambut itu karbon itu banyaknya justru di bagian bawahnya teman-teman. Nah kalau dari definisinya dia merupakan akumulasi bahan organik dengan ketebalan minimal 50 cm. Nah karena dia bahan organik dia mengandung karbon yang sangat tinggi sebagaimana bahan organik yang pada umumnya. Dan tersimpannya itu di dalam tanah. Bahkan gambut ini lebih banyak karbon yang ada di tanah 5-10 kali lebih banyak daripada yang di pohonnya atau di biomasa di permukaannya. Dibandingkan dengan ekosistem yang lain misalnya itu bisa 5-10 kali lipat simpanan karbonnya. Mungkin yang bisa menyamai atau yang mirip-mirip itu hanya mangrove saja. Terutama di kawasan Indonesia sendiri kan ada beberapa musim panas yang emang suhunya tinggi banget ya. Nah dampaknya yaitu tadi ketika itu kering dan dia nggak ada airnya dan ketika suhunya juga panas itu kebakaran tuh bakal gede banget lah potensi terjadinya. Nah, ada perubahan suhu, kemudian ada perubahan curah hujan berpengaruh terhadap terutama kekeringan berpengaruh terhadap kekeringan di lahan gambut. Tetapi jika kekeringannya ekstrim yang terjadi adalah resiko kebakaran terhadap ekosistem gambut ini juga semakin tinggi. Yang artinya kebakaran ini adalah pelepasan CO2 ke atmosfer dari biomasa yang tersimpan di mangrove di gambut, terutama gambut-gambut dengan ketebalan yang sangat tebal, maka artinya adalah pelepasan CO2 kembali ke atmosfer. Siklusnya menjadi juga gas rumah kaca, kemudian potensi terjadinya pemanasan global juga bisa terjadi karena akibat dari kekeringan di lahan gambut ini. Kalau di Indonesia sendiri mungkin sekarang tuh lagi rame-rame tentang nature based solution ya. Atau mungkin yang lebih familiar buat teman-teman kehutanan adalah Carbon Project. Nah Indonesia tuh dinilai sebagai salah satu negara yang punya value tinggi gitu loh teman-teman. Ini setauku ya. Nah itu menjadi salah satu upaya mungkin buat pemerintah, nggak cuma pemerintah di Indonesia tapi juga pihak swasta untuk menjaga kawasan mereka. Karena emang kawasan gambut di Indonesia tuh juga yang salah satu gede gitu karbonnya. Nah melalui proyek karbon inilah mungkin pelestarian kawasan gambut bisa dilakukan. Tantangannya adalah bagaimana melestarikan hutan gambut ini tidak mengkonversinya ke dalam bentuk atau aktivitas lainnya, atau tidak melakukan pembuatan kanal di mangrove sehingga menyebabkan kekeringan. Jadi itu tantangannya adalah bagaimana melestarikan agar fungsi ekologis gambut ini sebagai penyimpan karbon terutama atau dan biodiversitas yang ada yang unik di ekosistem gambut karena karakteristik habitatnya yang khas, sehingga itu menjadi tantangan utama untuk bagaimana melestarikan mangrove ini dengan gambut ini dengan segala fungsi ekologis yang diberikan oleh ekosistem ini. Ya, kita tahu kalau biodiversitas dari suatu kawasan itu mengindikasikan seberapa lestarinya kawasan tersebut. Dan kita tahu gambut ini biodiversitas nggak cuma spesies pohonnya tapi juga satwa liarnya itu gede banget.
Nah, mungkin melalui pelestarian seperti Kampung Project tadi inilah kita bisa menjaga biodiversitas kawasan di biodiversitas spesies dan juga satwa liar yang ada di kawasan di kawasan gambut tersebut gitu. Jadi gambut juga punya kontribusi yang besar seperti yang saya sampaikan, dia menyimpan karbon sangat besar khususnya di dalam tanahnya atau di dalam media gambutnya itu sendiri. Meskipun gambut itu hanya menempati 3% daratan, tetapi dia berkontribusi hampir sampai 30% karbon dunia. Jadi dari total karbon dunia itu tersimpan 30%-nya itu dari gambut sendiri, meskipun luasannya kecil sekali. Nah, ini tentu akan punya peran yang besar ya terhadap pengendalian perubahan iklim, karena dengan karbon yang tersimpan khususnya di tanah ini menjadi stabil. Ya tadi mungkin bisa sih lewat kampanye media sosial ya, karena kita youth itu sangat-sangat didengar suaranya, nggak cuma di negara kita tapi juga oleh badan-badan organisasi internasional seperti UN. Maka lebih penting bagi teman-teman untuk juga memahami lebih dulu apa sih nilai penting gambut untuk kita sebagai manusia atau khususnya sebagai mahasiswa misalnya gitu ya. Apa hubungannya gambut dengan mahasiswa? Kan jauh sekali gitu ya. Teman-teman harus tahu dulu sehingga ketika mendeliver pesan-pesan itu ke yang lebih luas lagi, itu akan lebih menjangkau. Hi, my name is Sultan Farasi and I'm a forestry student from ITB University. Perbedaan antara peatland dan juga hutan biasa dalam kebakaran ada pada tingkat kebakaran yang terjadi lebih lambat daripada kebakaran di hutan normal. Karena gambut itu mostly tersusun atas bahan-bahan organik, tidak terdekomposisi secara sempurna. Oleh karena itu, ketika ada api yang menyerang, api itu tidak terlihat dan pembakarannya jauh lebih lama daripada hutan normal. Karena lamanya kebakaran hutan di lahan gambut, maka yang pertama tentu aja masyarakat akan kesulitan untuk memanfaatkan sumber daya hutan. Kedua, adanya asap yang bersifat toksik atau beracun, menghasilkan gas rumah kaca yang berbahaya dan berdampak pada perubahan iklim. Harus melakukan restorasi terhadap hutan gambut dan juga menjaga hutan gambut dari kebakaran. Jangan terlalu banyak membuka lahan gambut, tapi mari kita jaga bersama-sama dengan menanam, jaga kadar air di sekitar gambut. Nama saya Ahmad Fakih, saya dosen di Departemen Geofisika dan Meteorologi FMIPA IPB, saat ini sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Mahasiswa dan Alumni FMIPA. Tentunya kebakaran hutan itu kan berarti pelepasan emisi kan, akan banyak berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca di atmosfer, dan itu sudah terbukti pada saat misalnya kejadian kebakaran hutan pada tahun 97-98 saat kejadian El Nino. Nah, itu data menunjukkan memang ada peningkatan signifikan terkait kontribusi emisi gas rumah kaca di atmosfer disebabkan oleh kejadian kebakaran hutan tersebut, terutama dari kebakaran di lahan gambut salah satu. Ya, kondisi iklim ekstrim artinya berarti kan ada peningkatan frekuensi kejadian kekeringan gitu ya. Ketika terjadi kekeringan yang panjang, maka tentunya akan meningkatkan peluang terjadinya kebakaran hutan yang itu pasti akan memperparah terhadap pelepasan emisi gas rumah kaca di atmosfer ya. Sebenarnya kalau terjadi kebakaran hutan kan efeknya tidak hanya dari sisi berkurangnya lahan hutan, tapi dan juga peningkatan emisi gas rumah kaca, tapi juga ada aspek-aspek isu-isu lain yang berkaitan dengan kesehatan, seperti misalnya peningkatan masalahan di pernafasan ISPA ya, kemudian juga mengganggu transportasi dan isu lain yang mungkin yang sifatnya transboundary ya, bagaimana mungkin negara-negara tetangga itu juga ikut terpengaruh dari asap yang memang dihasilkan dari kebakaran hutan itu. Hey, halo Ipsavelas. Kalian tahu nggak sih tanggal 5 Juni itu memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia? Nah, di momen ini tuh kita bakalan sadar kalau bumi itu lagi nggak baik-baik aja. Dan tentu saja kita itu nggak bisa jadi sekedar penonton, apalagi as anak hutanan. Salah satu yang paling sering kita lupakan itu yaitu apa? Lahan gambut. Nah, gambut itu kayak super spons alami di mana dia bersifat menyerap karbon, cegah banjir, dan juga menjadi rumah bagi banyak biodiversitas. Tapi sekarang lahan gambut itu banyak yang rusak, dibakar, bahkan dikeringkan, dan juga bahkan dijadikan lahan sawit. Nah, kalau kita cuek, tentu saja dampaknya itu gak bakalan main-main. Krisis iklim makin parah, udara makin gak sehat, dan juga bencana makin sering terjadi. Jadi, ayo kita simak dan dengar baik-baik apa kata dosen dan mahasiswa tentang lahan gambut itu. Nah, jadi gini Prof, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kami mau nanya-nanya nih. Nah, menurut Prof, apa strategi
strategi yang efektif untuk merestorasi lahan gambut yang rusak dan bagaimana ke depannya jangka panjang? Makasih ya atas pertanyaannya, dan pada hari ini saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Lingkungan ya sedunia. Kita sama-sama tahu ya bahwa gambut adalah merupakan salah satu ekosistem yang sangat unik gitu di kita di Indonesia, dan termasuk Indonesia adalah satu negara yang memiliki luasan gambut yang cukup besar. Nah, salah satu strategi yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah yang pertama tentunya dengan melalui pendekatan restorasi ya, bagaimana kita bisa memetakan sebenarnya bagaimana kondisi gambut kita saat ini, dan kemudian juga tentunya setelah itu kita harus melihat prioritas gitu ya, mana lahan-lahan gambut yang memang benar-benar perlu kita prioritaskan untuk direstorasi, tentunya dengan melihat kondisi-kondisinya. Dan setelah itu ya mungkin salah satu strateginya juga adalah dengan tentunya melibatkan ya semua sektor yang terkait tentunya untuk bisa bekerja sama, termasuk juga melibatkan masyarakat tentunya. Itu yang mungkin perlu kita lihat gitu ya. Nah, selain itu juga dari segi teknis misalnya ya, kita bisa melihat tergantung dari kondisi gambutnya, tentu saja ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, termasuk misalnya revegetasi atau misalnya rewetting, ataupun misalnya kita melakukan beberapa konservasi mekanik yang bisa kita lakukan tergantung daripada kondisi gambutnya. Oh gitu ya, Prof. Terus bagaimana cara kita melibatkan masyarakat lokal dan stakeholder lainnya dalam restorasi ini, dan apa-apa aja untuk manfaatnya untuk mereka? Ya, jadi memang salah satu hal yang menjadi pinpoint pada restorasi gambut ini adalah bagaimana kita bisa melibatkan semua sektor, karena kan terus terang saja gambut ini memang harus menjadi concern kita bersama gitu ya, karena selalu ya banyak masalah yang terjadi di dalamnya. Nah, oleh karena itu ya kerjasama lintas sektoral sangatlah penting gitu ya, terbangun terlebih dahulu ketika kita hendak bicara mengenai masalah gambut ini, termasuk masyarakat barangkali, karena banyak sekali mungkin masyarakat yang merasa dirugikan ataupun bahkan yang tergantung hidupnya dengan keberadaan gambut. Nah, dengan melibatkan masyarakat tentunya mereka punya ownership ya terhadap apa manfaat gambut bagi mereka, dan ataupun bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan dari keberadaan gambut, sehingga kemudian mereka bisa ikut berkontribusi dalam program penyelamatan gambut ini. Jadi menurut saya yang utama itu adalah bagaimana bisa ya mengikut sertakan masyarakat ya, memberikan kesadaran, mengedukasi mereka, termasuk juga memberikan mereka bagaimana alternatif ya hidup ya dengan gambut gitu. Kalau mereka selama ini merasa dirugikan, maka ya kita harus membuat mereka menyadari bahwa gambut ini punya benefit, dan itu harus kita berikan gitu ya, program-program yang bisa memberikan manfaat kepada mereka. Nah, kalau memang mereka selama ini tergantung kehidupannya akan gambut, namun kondisi gambut yang tidak memungkinkan lagi, maka ya kita juga harus bersama-sama melibatkan mereka untuk bisa juga merestorasi kembali. Halo, boleh perkenalkan namanya siapa? Halo, perkenalkan saya Indri Fauzia Wijaya dari Fakultas Kehutanan, Program Studi Kehutanan Angkatan 2023. Jadi aku mau nanya-nanya nih, boleh nggak? Boleh, Kak. Nah, jadi pertanyaanku yang pertama, apa peran mahasiswa dalam merestorasi gambut? Sebagai mahasiswa, kita bisa melakukan upaya pemulihan lahan gambut itu, misalnya seperti pemberdayaan masyarakat. Terus yang kedua, kita juga bisa melakukan upaya seperti meriset langsung di lapangan. Jadi kita bisa terjun langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan apa saja sih yang dialami oleh lahan gambut ini sendiri ataupun keadaan lokasi sekitarnya. Terus yang ketiga itu kita bisa rekayasa teknologi atau membuat inovasi terkait restorasi lahan gambut itu sendiri. Harapan kamu terhadap upaya restorasi lahan gambut ke depannya? Upaya saya sebagai mahasiswa untuk restorasi atau pemulihan lahan gambut ke depannya itu lebih ke bagaimana kita sebagai mahasiswa dapat mendeklarasikan permasalahan apa saja sih yang sedang dialami oleh lahan gambut ini. Terus yang kedua itu adalah bagaimana semoga ke depannya bukan hanya aspek ekologi yang lebih diperhatikan, tapi ekonomi juga, bagaimana aspek ekonomi ini tuh bisa berdampak kepada masyarakat yang tinggal di sekitar lahan gambut. Seperti itu, Pak. The health of our planet and our future
depends on understanding and protecting these vital ecosystems. Let's act now.